Halo semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Mama Arsel. Senang sekali bisa ketemu mama-mama hebat lagi di sini. Di channel ini, kita belajar bareng gimana caranya jadi ibu bekerja yang tetap rapi, tetap waras, dan yang paling penting, tetap bisa ngatur keuangan keluarga tanpa drama di tengah bulan. Pernah nggak sih mama ngerasa, kok gaji baru masuk, belum setengah bulan, udah tipis lagi ya? Rasanya dompet nangis, padahal baru aja senyum. Ini masalah umum yang dialami banyak sekali ibu bekerja. Hari ini, kita akan bahas tuntas. Pelan-pelan ya, siapkan teh hangat mama. Tarik napas dulu, hembuskan. Kita ngobrol santai, tapi dalam. Uang masuk, lalu keluar begitu saja tanpa arah. Lihat diskon, langsung check out. Ada barang lucu, langsung beli. Ujung-ujungnya, bingung sendiri, uangnya lari kemana. Kedua, kita terlalu mengandalkan ingatan. Kita ngerasa, kayaknya cukup deh uangnya sampai akhir bulan. Padahal kita tidak pernah benar-benar menghitungnya. Tapi kabar baiknya, semuanya bisa diperbaiki, dan kita akan mulai memperbaikinya hari ini. Bersama-sama, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali angka dasar rumah tangga kita. Mama wajib tahu beberapa angka kunci ini. Coba siapkan catatan kecil. Pertama, total pemasukan bersih keluarga setiap bulan. Kedua, total pengeluaran wajib seperti listrik, air, internet, SPP anak. Ketiga, total semua cicilan yang ada. Keempat, perkiraan biaya belanja rumah tangga bulanan. Kelima, biaya-biaya terkait anak seperti susu, popok, atau kursus. Keenam, biaya transportasi. Ketujuh, dana untuk kesehatan. Dan yang terakhir, berapa target dana darurat yang ingin kita capai. Saat semua angka ini ditulis dengan jelas, Mama akan merasa jauh lebih lega. Rasanya seperti menyalakan lampu di ruangan yang gelap, semuanya jadi terlihat, semuanya jadi jelas. Setelah angkanya jelas, langkah selanjutnya adalah pisahkan uang sejak hari gajian. Jangan pernah biarkan semua uang menumpuk di satu rekening. Itu sumber utama kebocoran halus, Ma. Buat minimal 5 kantong atau 5 pos terpisah. Bisa pakai amplop, rekening berbeda, atau fitur di mobile banking. Kantong pertama untuk kebutuhan wajib. Kantong kedua untuk belanja harian dan mingguan. Kantong ketiga untuk tabungan jangka pendek, misalnya untuk liburan atau beli barang tertentu. Kantong keempat, ini wajib, untuk dana darurat. Dan kantong kelima adalah kantong mama, untuk self-care, skincare, atau jajan-jajan kecil yang bikin mama happy. Dengan begini, mama tahu persis uang ini untuk apa dan kapan boleh dipakai. Tidak ada lagi cerita uang tabungan kepakai buat belanja bulanan. Sekarang, gimana cara menentukan anggaran belanja harian yang realistis? Kita pakai hitungan sederhana saja. Pertama, tentukan anggaran belanja mingguan mama. Misalnya, 500.000 seminggu. Lalu, kalikan 4 untuk dapat anggaran bulanan, berarti jadi 2 juta. Nah, yang penting, tambahkan buffer atau dana cadangan sekitar 10-15%. Jadi kalau anggarannya 2 juta, buffernya sekitar 200-300.000. Buffer ini penyelamat, Ma, untuk jaga-jaga kalau harga cabai naik atau gas tiba-tiba habis. Tanpa buffer, anggaran pasti jebol. Lalu, apa tanda-tanda kalau anggaran belanja mama itu terlalu kecil? Pertama,
Baru masuk minggu kedua, Mama sudah harus minta tambahan uang ke suami atau ambil dari pos lain. Kedua, Mama sering banget comot uang dari tabungan receh atau tabungan jangka pendek. Ketiga, Mama selalu bilang, "Kok cepet banget habisnya ya uang belanja?" Kalau tanda-tanda ini muncul, itu bukan berarti mamanya yang boros. Bisa jadi anggarannya saja yang memang belum realistis. Coba dievaluasi lagi, Ma. Kunci dari semua ini adalah membangun sistem. Sistemnya sederhana. Rencana, realisasi, dan review. Rencana. Setiap awal bulan, buat alokasi atau pembagian uang ke pos-pos tadi. Realisasi. Selama sebulan, coba disiplin untuk mengikuti alur yang sudah dibuat. Dan di akhir bulan, lakukan review. Cek lagi catatan pengeluaran Mama. Tanyakan pada diri sendiri. Bocornya di mana ya? Pengeluaran apa sih yang sebenarnya nggak perlu? Apa yang bisa aku perbaiki bulan depan? Pelan-pelan, Mama akan semakin mengenal pola keuangan rumah tangga Mama sendiri. Salah satu musuh terbesar kita adalah belanja impulsif. Godaannya ada di mana-mana, ya kan? Nah, untuk menghindarinya, coba gunakan 3 aturan sederhana dari Mama Arcel. Pertama, tunda 24 jam. Kalau lihat barang yang disuka, jangan langsung beli. Tunggu dulu 24 jam. Biasanya, setelah sehari, keinginan itu sudah menurun drastis. Kedua, tanyakan 3 pertanyaan sakti ini. Ini butuh atau cuma ingin? Kalau nggak aku beli sekarang, apa ada yang rusak atau terganggu? Dan yang terakhir, uangnya sudah siap di kantong yang mana? Jangan sampai ambil dari pos lain. Ketiga, hapus metode pembayaran yang terlalu instan di aplikasi belanja online. Ini akan memberikan jeda bagi kita untuk berpikir sebelum check out. Hanya dengan 3 cara ini saja, pengeluaran yang tidak perlu bisa turun signifikan. Selanjutnya, mari kita bicara tentang pentingnya dana darurat. Hidup ini penuh kejutan. Ma, anak tiba-tiba sakit dan butuh ke dokter. Motor mogok di jalan, atau ada kebutuhan mendadak lainnya. Dana darurat inilah yang membuat masalah kecil tetap menjadi masalah kecil. Tidak berubah jadi bencana keuangan. Mulai dari nominal kecil pun tidak apa-apa, misalnya 50 atau 100 ribu setiap bulan. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan menyisihkannya secara rutin. Lalu, ada nggak sih formula pembagian gaji yang aman? Ada, Ma. Salah satu yang paling populer dan sederhana adalah formula 50 kurang 30 kurang 20. Tapi kita modifikasi sedikit. Misalnya, 50% untuk semua kebutuhan wajib dan cicilan. 20% untuk tabungan dan dana darurat. 20% lagi untuk belanja rumah tangga dan kebutuhan anak. Dan sisa 10% untuk kebutuhan pribadi Mama dan keluarga. Seperti hiburan atau jajan. Kalau sekarang belum bisa persis seperti itu, tidak apa-apa. Jangan tertekan, pelan-pelan saja, geser sedikit demi sedikit, setiap bulannya menuju alokasi yang lebih ideal. Nah, urusan uang ini nggak bisa kita pikul sendirian, harus ada kerjasama dengan pasangan. Tapi seringkali ngobrolin uang sama suami itu sensitif ya. Coba gunakan kalimat yang lembut. Contohnya, Mas, aku pingin deh, kita bisa lebih tenang soal keuangan. Boleh ya? Setiap akhir pekan, kita lihat pengeluaran bareng-bareng sebentar aja, 10 menit cukup kok. Dengan bahasa yang baik dan niat untuk kebaikan bersama, pasangan akan lebih mudah diajak kerjasama. Karena kita tidak sedang menggurui, tapi mengajak demi ketenangan keluarga kita sendiri. Mengatur keuangan saat ada anak kecil juga punya tantangan tersendiri. Kuncinya adalah menetapkan batas yang jelas sejak dini. Misalnya, tetapkan budget jajan mingguan untuk mereka. Ajarkan bahwa mainan hanya dibeli di waktu-waktu tertentu. Seperti saat ulang tahun atau dapat rapor bagus. Baju baru juga dibeli hanya saat dibutuhkan. Bukan setiap kali ada model baru. Percaya deh, Ma,
Anak juga belajar disiplin dari cara kita mengatur uang. Selain itu, ada banyak trik rumah tangga hemat, tapi tetap bikin keluarga nyaman dan makan enak. Coba buat meal plan atau rencana menu mingguan. Lalu, belanja besar cukup seminggu sekali sesuai daftar. Siapkan bumbu dasar di freezer, ini hemat waktu dan uang. Batasi cemilan instan yang mahal, coba buat cemilan sendiri di rumah. Masaklah porsi yang cukup, jangan berlebihan. Dan yang paling penting, biasakan mencatat pengeluaran setiap hari. Cukup 2 menit saja sebelum tidur. Hasilnya akan terasa banget dalam 1 atau 2 bulan. Prinsip selanjutnya adalah uang harus bekerja untuk kita. Jangan biarkan semua uang hanya diam di tabungan. Arahkan sebagian kecil untuk bisa berkembang. Bisa mulai dari yang risikonya rendah, seperti menabung emas, reksadana pasar uang, atau membuka tabungan berjangka. Atau, kalau mama punya keahlian, bisa coba freelance, kecil-kecilan, atau jualan produk digital sederhana. Mulai dari yang mama paling pahami dan paling mampu. Kenapa sih kita sebagai perempuan harus melek finansial? Karena perempuan adalah jantungnya rumah tangga, Ma. Kalau mama stabil secara finansial dan pikiran mama tenang soal uang, maka seluruh rumah akan ikut tenang. Keputusan yang kita ambil jadi lebih bijak. Dan masa depan keluarga terasa lebih jelas. Ini bukan soal matre. Ini soal rasa tanggung jawab kita pada keluarga yang kita cintai. Ingat ya, Ma. Tujuan kita melakukan semua ini bukan untuk menjadi keluarga yang paling hemat atau paling pelit. Tujuan kita adalah menjadi keluarga yang tenang secara finansial. Tenang itu artinya apa? Artinya semua tagihan aman terbayar. Artinya kita punya dana darurat untuk berjaga-jaga. Artinya pengeluaran untuk belanja bisa terkendali. Gaji tidak lagi jebol di tengah bulan. Dan masa depan terasa lebih cerah dan jelas. Ketenangan adalah kemewahan sejati. Dan kemewahan ini bisa kita bangun pelan-pelan. Alhamdulillah, Mama. Terima kasih banyak sudah mendengarkan obrolan kita sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan bisa bikin Mama lebih percaya diri dalam mengatur keuangan keluarga. Kalau Mama suka video seperti ini, jangan lupa untuk like, share ke teman-teman Mama yang lain, dan subscribe channel Mama Arcel supaya kita bisa terus berbagi hal-hal bermanfaat lainnya. Ingat Mama, kita bukan sedang mencari kesempurnaan. Kita sedang membangun ketenangan hidup pelan-pelan, tapi konsisten. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum.